Selamat malam teman-teman dan juga Ibu dosen kami yang kami hormati, Ibu Nina Andriani Nasution, SE, MSI. Perkenalkan kami dari kelompok 5 yang akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang suku bunga. Tapi sebelum daripada itu, kami ingin memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya Vanessa Trisela Tunjuk selaku moderator dan ada teman saya Naomi Borlubis, ada Kak Risma Amanda Syeputri, Kak Tiara Monika Putri, dan Kak Sri Devi Maharani Malau. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya akan mulai membaca dari slide pertama dan akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya. Suku bunga. Suku bunga adalah biaya yang harus dibayar oleh peminjam kepada pemberi pinjaman dalam bentuk persentase dari jumlah pinjaman. Secara umum, suku bunga digunakan sebagai pengukur biaya meminjam uang atau keuntungan dari menabung di bank atau lembaga keuangan lainnya. Menurut para ahli, suku bunga merupakan salah satu faktor ekonomi kunci yang dapat mempengaruhi aktivitas ekonomi secara keseluruhan. Suku bunga yang tinggi dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan investasi, sedangkan suku bunga yang rendah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi. Baik, slide selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Kak Naomi. Jenis bunga bank. 1. Suku bunga simpanan. Suku bunga simpanan adalah biaya yang harus dibayarkan oleh bank kepada nasabah yang menabung atau menyimpan uangnya melalui bank. 2. Suku bunga kredit. Suku bunga kredit terjadi apabila nasabah melakukan pinjaman atau kredit. Jenis suku bunga. Suku bunga tetap atau fixed. Suku bunga tetap adalah suku bunga yang bersifat tetap dan tidak berubah sampai jangka waktu atau sampai dengan tanggal jatuh tempo atau selama jangka waktu kredit. Contohnya adalah bunga KPR, rumah murah atau rumah bersubsidi yang menerapkan suku bunga tetap. Selain itu, suku bunga tetap juga dapat digunakan dalam kredit kendaraan bermotor juga. Suku bunga mengambang atau floating. Suku bunga mengambang adalah suku bunga yang selalu berubah mengikuti suku bunga di pasaran. Jika suku bunga di pasaran naik, maka suku bunganya juga ikut naik. Begitupun sebaliknya. Contohnya adalah suku bunga KPR untuk periode tertentu. Misalnya untuk 2 tahun pertama diberlakukan suku bunga tetap. Namun periode selanjutnya menggunakan suku bunga mengambang. Slide selanjutnya dilanjutkan oleh rekan kami. Jenis suku bunga selanjutnya yaitu suku bunga flat, yaitu suku bunga yang perhitungannya mengacu pada jumlah pokok pinjaman yang pada awal untuk setiap periode cicilan. Penghitungannya sangat sederhana dibandingkan dengan suku bunga lainnya, sehingga umumnya digunakan untuk kredit jangka pendek, untuk barang-barang konsumsi seperti handphone, peralatan rumah tangga, motor, atau kredit tanpa anggunan. Rumus perhitungan bunganya ialah pokok pinjaman awal dikali suku bunga per tahun dikali jumlah tahun jangka waktu kredit dibagi jumlah bulan dalam jangka waktu kredit. Selanjutnya suku bunga efektif, yaitu suku bunga yang diperhitungkan dari sisa jumlah pokok pinjaman setiap bulan seiring dengan menyusutnya utang yang sudah dibayarkan. Rumusnya yaitu saldo pokok pinjaman bulan sebelumnya dikali suku bunga per tahun dikali jumlah hari dalam 1 bulan dibagi jumlah hari dalam 1 tahun. Jenis suku bunga terakhir yaitu suku bunga anuitas, yang dimana perhitungan bunga anuitas itu dilakukan untuk mengatur besaran cicilan pokok ditambah dengan cicilan bunga yang dibayar agar bernilai sama setiap bulannya. Rumusnya yaitu
saldo pokok pinjaman bulan sebelumnya dikali jumlah bunga per tahun dikali jumlah hari dalam satu bulan dibagi jumlah hari dalam satu tahun. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman kami. Maaf Kak Tiara masih mute. Astaga, maaf ya, weh. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi suku bunga, yaitu ada 1, inflasi, yang kedua ada kebijakan moneter, yang ketiga ada persediaan dan permintaan uang, yang keempat ada risiko kredit. Selanjutnya ada dampak kenaikan suku bunga, yaitu ada penarik masyarakat untuk menyimpan uangnya di bank, daya beli menurun, serta harga saham turun. Dampak penurunan suku bunga ada harga saham naik, ada juga harga aset meningkat. Yang ketiga meningkatkan daya beli kreditor. Yang keempat ada tingkat konsumsi meningkat. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya Kak Sri Devi. Fungsi suku bunga, 1. Pemerintah memanfaatkan suku bunga untuk mengontrol jumlah uang yang beredar. 2. Sebagai daya tarik bagi nasabah yang ingin menabung dan memiliki dana lebih untuk diinvestasikan. Ketiga, suku bunga bisa digunakan sebagai alat moneter untuk mengendalikan penawaran dan permintaan uang yang beredar dalam suatu perekonomian. Sebagai contoh, pemerintahan mendukung pertumbuhan sektor industri tertentu. Jika perusahaan dari industri akan meminjam dari bank, maka pemerintahan akan memberikan suku bunga yang lebih rendah dibanding dengan sektor lain. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian dari presentasi kami malam hari ini. Kami akan melanjutkannya dengan tanya jawab kelompok yang akan dilakukan tanpa share screen materi. Terima kasih. Baik, dalam kelompok kita mungkin ada yang mau bertanya duluan. Silahkan, waktu dan tempat diberikan. Saya akan memulai pertanyaan. Saya ingin bertanya kepada Kak Risma, Kak Naomi, mengenai apakah apakah dampak dari kenaikan suku bunga bank yang tidak sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat? Saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Vanessa. Apabila kenaikan suku bunga di bank tidak sesuai dengan kondisi masyarakat, yaitu perekonomian, sedang dalam kondisi kelesuan atau deflasi, maka yang terjadi adalah kelesuan ekonomi akan lebih parah. Baik, mungkin ada yang pertama mau ingin bertanya lagi. Saya cukup puas dengan jawaban dari teman kami, Kak Naomi. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi. Kak Naomi, silahkan mungkin ingin bertanya. Saya akan memberikan pertanyaan kepada Kak Risma. Bagaimana
perubahan suku bunga dapat mempengaruhi nilai tukar mata uang suatu negara? Terima kasih pertanyaannya untuk Kak Naomi Lubis. Saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Naomi. Eh, Yang pertama itu yaitu pengaruh terhadap arus modal. Karena kenaikan suku bunga domestik cenderung menarik lebih banyak modal asing ke negara tersebut, karena investasi menjadi lebih menguntungkan. Eh, karena hal itu juga meningkatkan permintaan terhadap mata uang domestik dan dapat menyebabkan penguatan pada nilai tukar. Yang kedua juga pengaruh terhadap arbitrase, yang dimana perbedaan pada suku bunga antara dua negara dapat dilakukan oleh para trader untuk menghasilkan keuntungan melalui arbitrase. Pada kenaikan suku bunga di satu negara dibandingkan dengan negara lain dapat menyebabkan aliran modal yang dapat mempengaruhi nilai tukar. Sekian itu jawaban dari saya. Mungkin bisa membantu Kak Naomi. Terima kasih. Bagaimana Kak Naomi? Apakah sudah puas dengan jawaban Kak Risma? Terima kasih, saya sangat puas dengan jawaban Kak Risma. Baik. Mungkin selanjutnya ada yang ingin bertanya lagi ke Kak Tiara atau Kak Sri Devi Malau. Mungkin saya ingin bertanya kepada Kak Tiara Monika mengenai tentang apa itu akibat apabila bank menurun, akibat jika bank menurunkan suku bunga. Ya, baik. Untuk pertanyaannya, Karisma, saya akan menjawab. Apa akibatnya jika bank menurunkan suku bunga? Yaitu penurunan tingkat suku bunga menyebabkan suku bunga kredit juga turun, sehingga pelonggaran kebijakan moneter pada akhirnya akan meningkatkan daya beli kreditor. Hal ini dapat meningkatkan kapasitas produksi dan pertumbuhan ekonomi. Terima kasih. Baik Kak Risma, apakah dengan jawaban Kak Tiara? Terima kasih Kak Tiara atas jawabannya. Selanjutnya, Sama-sama. pertanyaan selanjutnya siapakah yang ingin bertanya? Apakah Kak Tiara? Baik, saya akan bertanya ke Kak Sri Devi Maharani, yaitu apakah ada hubungannya antara suku bunga dengan inflasi? Baik, saya akan menjawab. Iya, ada. Antara suku bunga dengan inflasi itu ada hubungannya. Inflasi hubungannya sama dengan tingkat kenaikan harga barang dan jasa. Kalau suku bunga di Indonesia dihubungkan sama tingkat suku bunga yang diatur sama Bank Indonesia. Nah, pas suku bunganya rendah, pengaruhnya ya makin banyak. Orang meminjam uang, akibatnya konsumsi bertambah karena uang beredar lebih banyak. Ekonomi mulai tumbuh dan efek lanjutannya adalah inflasi naik. Dampak sebaliknya juga berlaku. Kalau suku bunga tinggi, peminjam uang makin sedikit. Hasilnya lebih banyak yang menahan belanja. Mereka memilih menabung yang menjadi tingkat konsumsi turun inflasi. Turun, konsumsi turun, inflasi pun turun. Jadi inflasi dan suku bunga memiliki korelasi terbalik, di mana ketika inflasi meningkat, suku bunga akan turun, demikian pula sebaliknya. Bagaimana Kak Tiara? Apakah Cukup jawaban puas. Kak? Oke, terima kasih. Silahkan dari kelompok kita semua sudah bertanya. Silahkan mungkin Kak Sri Devi silahkan ingin bertanya. Saya akan bertanya untuk Kak Vanes, apa dampak dari kenaikan suku bunga bank yang tidak sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat? Tolong dijelaskan. Apa kenaikan? Apa dampak dari kenaikan suku bunga bank yang tidak sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat? Oke, sebentar ya.
Apa dampak nanti suku bunga apa? Sebentar ya, saya mencari jawaban dulu ya. Apa yang terjadi ketika suku bunga naik? Saya mungkin akan mencoba menjawab. Suku bunga yang meningkat akan menurunkan daya beli dan membuat nilai terhadap kredit melemah. Sebab suku bunga kredit pun akan turun naik. Suku bunga tinggi memberi return lebih besar kepada para penabung. Tingkat kesejahteraan penabung yang bertambah menjadi insentif tersendiri bagi mereka untuk memperbesar tabungannya. Yang kedua, dengan kata lain, masyarakat lebih memilih menahan uangnya dalam bentuk tabungan. Yang ketiga, keinginan berbelanja jadi berkurang. Yang keempat, biasanya suku bunga atau suku bunga deposito atau tabungan naik. Yang kelima, pertumbuhan ekonomi bisa terhambat. Apakah Kak Sri Devi cukup puas dengan jawaban saya? Puas, Kak. Terima kasih. Baik, saya kira semua sudah bertanya, semua juga sudah menjawab. Kiranya apa yang kita pelajari malam hari ini menjadi bekal untuk kita ke depannya, dan terima kasih untuk malam hari ini atas partisipasinya teman-teman, sudah saling berdiskusi malam hari ini. Terima kasih juga untuk Bu Nina, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya teman-teman. Sekian dari diskusi dari kelompok 5. Terima kasih.